ke-7 ingin menyampaikan materi tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia dan juga jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Materi yang pertama yaitu proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. A. Pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, Islam tidak langsung menjadi agama mayoritas. Agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui proses yang panjang, bertahap, dan damai. Hal ini berbeda dengan proses penyebaran Islam di beberapa wilayah lain yang terjadi melalui penaklukan militer. Masuknya Islam ke Indonesia berlangsung selama berabad-abad dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pedagang, ulama, bangsawan, raja, dan rakyat biasa. Islam diterima dengan baik oleh masyarakat karena ajarannya sederhana, tidak memaksa, serta mampu menyesuaikan diri dengan budaya lokal yang telah ada sebelumnya. B. Masuknya Islam ke Indonesia. Para ahli sejarah memiliki perbedaan pendapat mengenai waktu masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, terdapat dua pandangan utama yaitu 1. Islam masuk sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini menyatakan bahwa Islam telah dikenal di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi, bersama dengan berkembangnya jalur perdagangan internasional antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dasar pendapat: catatan dinasti Tang atau Cina yang menyebut adanya komunitas Muslim di wilayah Sumatera. Pedagang Arab telah lama berlayar dan singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. 2. Islam berkembang pesat sejak abad ke-13 Masehi. Pendapat ini menyatakan bahwa meskipun Islam telah dikenal lebih awal, perkembangannya baru terlihat secara nyata sejak abad ke-13 Masehi. Bukti pendapat ini antara lain berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai, ditemunya batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang wafat. Kesimpulan, Islam kemungkinan sudah masuk sejak abad ke-7 Masehi, tetapi berkembang luas dan mengakar kuat sejak abad ke-13 Masehi. Teori asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Islam masuk melalui Gujarat atau India, didukung oleh Snow Gurgonje. Bukti berupa kemiripan bentuk batu nisan di Indonesia dan Gujarat. Yang kedua adalah teori Arab. Islam masuk langsung dari Arab, didukung oleh Hamka. Bukti berupa mazhab Syafi'i yang dianut umat Islam Indonesia, serta jalur perdagangan Arab. Yang ketiga adalah teori Persia. Islam masuk melalui Persia, didukung oleh Hussein Jajadiningrat. Bukti berupa tradisi tabut dan pengaruh ajaran tasawuf. Kesimpulannya adalah Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai sumber dan jalur, bukan hanya dari satu daerah saja. D. Proses masuknya Islam ke Indonesia. 1. Melalui kontak perdagangan. Proses awal masuknya Islam terjadi melalui perdagangan. Para pedagang muslim menjalin hubungan dagang dengan masyarakat lokal, menunjukkan akhlak yang baik, jujur, dan amanah. Sebagian dari mereka menetap di wilayah pesisir dan membentuk komunitas muslim. Pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh, Gresik, Tuban, dan Banten menjadi pusat awal penyebaran Islam. Perkembangan Islam di Indonesia. Islam berkembang dari wilayah pesisir ke pedalaman dan dari komunitas kecil menjadi agama mayoritas. Perkembangan ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, berkembangnya lembaga pendidikan Islam, munculnya ulama-ulama lokal, serta terjadinya akulturasi antara Islam dan budaya Nusantara. F. Dampak berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Bidang politik. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam, perubahan sistem pemerintahan. 2. Bidang sosial. Masyarakat menjadi lebih egaliter, berkurangnya sistem kasta. 3. Bidang budaya. Berkembangnya seni bernuansa Islam, penggunaan aksara Arab Melayu, yaitu Jawi. 4. Bidang pendidikan. Pesantren. Berkembang pesat lahirnya ulama dan cendekiawan muslim.
G. Kesimpulan, Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui proses yang damai, bertahap, dan adaptif. Penyebarannya didukung oleh berbagai jalur, seperti perdagangan, pendidikan, budaya, dan kekuasaan. Kemampuan Islam untuk menyesuaikan diri dengan budaya lokal menjadikannya agama yang diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia. Materi yang kedua yaitu jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. 1. Gambaran umum masuknya Islam. Islam masuk ke Nusantara secara bertahap dan damai, bukan melalui perang besar atau penaklukan militer seperti yang terjadi di beberapa wilayah lain di dunia. Agama Islam berkembang di Indonesia melalui hubungan dagang, budaya, pendidikan, serta hubungan sosial lainnya sejak abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Meskipun waktu pastinya masih menjadi perdebatan para sejarawan, bukti awalnya muncul komunitas muslim di Indonesia ditemukan di Sumatera pada abad ke-13 Masehi. 2. Jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. 1. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan jalur utama penyebaran Islam di Nusantara. Pedagang muslim dari Arab, Persia, India atau Gujarat, dan Cina datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia untuk berdagang rempah-rempah, hasil bumi, kain, dan barang dagangan lainnya. Jalur perdagangan. Menurut penjelajah sekaligus penulis asal Portugis, Tomé Pires, Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Pedagang-pedagang Islam dari Gujarat maupun Timur Tengah banyak dijumpai di Selat Malaka maupun bandar-bandar perdagangan lainnya. Bahkan para pedagang Islam tersebut menetap dan mendirikan perkampungan di wilayah pesisir Nusantara. Sehingga interaksi pun terjadi dan pengaruh Islam pun menyebar di masyarakat, bahkan hingga para bangsawan. Para pedagang tersebut juga menjalin kontak dengan para adipati atau kepala daerah wilayah pesisir, dan perlahan-lahan masuk ke lingkungan kerajaan. Tak sedikit raja dan kaum bangsawan yang menerima dan memeluk agama Islam. Hal ini turut pula mempengaruhi kehidupan religi rakyat kerajaan yang dengan sukarela mengikuti agama sang raja. Mengapa jalur ini efektif? Para pedagang menetap sementara atau lama di pelabuhan Nusantara. Mereka dikenal karena kejujuran dan etika dalam berdagang, sehingga menginspirasi penduduk setempat. Interaksi harian inilah yang menjadi media Islam dikenal secara luas. Contoh pelabuhan yang menjadi pusat penyebaran, pelabuhan di Sumatera Utara, Selat Malaka, Gresik, Tuban, Jepara di Jawa, Makassar di Sulawesi. 2. Jalur perkawinan. Pedagang muslim yang menetap sering menikah dengan penduduk lokal, termasuk putri bangsawan. Perkawinan ini mempercepat masuknya Islam ke kalangan kerajaan. Dampaknya, ketika anggota keluarga kerajaan masuk Islam, rakyat sering mengikuti penyebaran Islam melalui keluarga, memiliki efek sosial yang luas. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Perkawinan terjadi antara pedagang-pedagang Islam maupun kaum ulama yang menikah dengan masyarakat sekitar yang masih menganut agama Hindu, Buddha maupun agama lokal. Bahkan banyak pula pedagang Islam yang menikah dengan putra-putri para bangsawan. Pernikahan juga terjadi antara sesama bangsawan berbeda keyakinan. Seperti contohnya pernikahan Putri Campa yang beragama Islam dengan Raja Brawijaya V dari Majapahit. Ataupun juga pernikahan antara Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Nyai Subang Larang. Keturunan mereka banyak yang memeluk Islam. Islamisasi di lingkungan istana turut mempengaruhi kehidupan rakyat yang juga berbondong-bondong memeluk agama Islam. 3. Jalur pendidikan. Para ulama mendirikan pesantren, surau, dan pusat pendidikan Islam. Santri yang telah belajar kemudian kembali ke daerah asal untuk berdakwah. Ciri jalur pendidikan: pembelajaran bersifat mendalam dan berkelanjutan, melahirkan ulama-ulama lokal yang berpengaruh. Ini adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama turut menyebarkan Islam dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah, hingga para santri turut serta berkewajiban menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok daerah. Pesantren-pesantren awal yang telah berdiri diantaranya yaitu pesantren Ampel Denta di Surabaya, yang didirikan oleh Sunan Ampel.
pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Raden Paku atau biasa dikenal dengan Sunan Giri. Keempat, jalur dakwah dan tasawuf. Ulama menyebarkan Islam melalui ceramah, pengajaran, dan keteladanan hidup. Ajaran tasawuf disesuaikan dengan budaya lokal. Ciri dakwah ini tidak memaksa, menyesuaikan adat setempat, menekankan kedamaian dan kerendahan hati. Saluran penyebaran Islam selanjutnya yaitu melalui jalur dakwah. Dalam agama Islam, golongan ulama atau pemuka agama berkewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat. Peranan kaum ulama dalam penyebaran Islam sangat efektif ketika menyebarkan Islam di daerah pedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh para pedagang yang berdakwah di pesisir. Ulama-ulama yang menyebarkan Islam biasanya disebut dengan wali. Wali yang terkenal yaitu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan berbagai keterampilannya, guys. Islam juga disebarkan melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran menyucikan jiwa dengan cara menjauhi kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan lebih mengedepankan spiritual agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangan penyebaran Islam, ilmu tasawuf biasanya dikuasai oleh orang-orang berilmu tinggi yang memiliki kekuatan spiritual seperti pengobatan maupun hal-hal yang dihubungkan dengan mistik. Ajaran tasawuf dapat dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Pulau Jawa yang masih kental dengan orientasi mistik yang telah menyatu dengan pola pikir masyarakat. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal diantaranya yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. 5. Jalur kesenian dan budaya. Islam juga disebarkan melalui sastra dan kesenian, seperti wayang, gamelan, dan hikayat yang mengandung nilai-nilai Islam. Contoh, hikayat Amir Hamzah sebagai media dakwah. Jalur penyebaran Islam di Indonesia lainnya adalah jalur kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, dan gending atau lagu. Tokoh yang menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Dalam pagelaran wayang yang digelar Sunan Kalijaga, kisah-kisah yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Ramayana atau Mahabharata. Pewayangan ini kemudian dimodifikasi dengan diisi unsur-unsur Islam, sehingga membuat masyarakat tertarik dan ingin tahu lebih dalam mengenai agama Islam. 6. Jalur politik atau kerajaan Islam. Masuk Islamnya raja atau bangsawan menyebabkan Islam dijadikan agama kerajaan dan diikuti rakyatnya. Contoh kerajaan Islam: Samudra Pasai, Aceh, Demak, Goa, Ternate, dan Tidore. 3. Proses sejarah penyebaran Islam. Pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, Islam mulai dikenal melalui hubungan dagang dengan dunia Islam di Timur Tengah dan Asia Selatan. Pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, kerajaan Islam mulai berdiri, dakwah semakin luas, dan Islam menyebar dari pesisir ke pedalaman. 4. Faktor penyebab Islam mudah diterima. 1. Penyebarannya bersifat damai. 2. Tidak menghapus budaya lokal. 3. Mengajarkan nilai keadilan dan sosial. 4. Dakwah dilakukan melalui teladan hidup. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum.